Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Cung, cung. Halo teman-teman, namaku Dolphin. Lusa, Dolphin sudah mandi loh. Dolphin udah seger. Ayo teman-teman, sudah mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Oh, sudah sarapan? Oh, pasti Dolphin, teman-teman pasti sudah siap. Karena ini kan hari Minggu, kita mau memuji Tuhan. Oke. Dolphin, tadi pagi bangun tidur, kamu berdoa nggak? Berdoa nggak ya? Nah, adik-adik bangun tidur berdoa nggak? Tuhan Yesus senang loh kalau anak-anaknya rajin berdoa. Nah, mau makan, mau minum, mau tidur. Nah, melakukan semua aktivitas kita berdoa dulu. Yuk kita memuji Tuhan. Kawan-kawan ingat selalu. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 10. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 10. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Ore. Nah, Dolphin, sebelum memuji Tuhan lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Ya, ayo teman-teman, lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap kepada Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk papa, mama, buat semua keluarga yang menyayangi saya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat. Tahu nggak ini warna apa? Oh, hebat, kuning. Kalau ini? Kayak rambut lause. Warna hitam. Nah, kalau ini? Kayak baju lause juga. Warna merah. Nah, kalau ini? Putih. Ini warna hijau. Nah, coba adik-adik tebak kira-kira lause mau ajak kita memuji Tuhan lagu apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita mau memuji Tuhan lagu kuning tandanya surga. Yuk, bangkit berdiri yuk. Yuk. Dengan semangat ya memuji Tuhannya ya. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang menebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh
Dolphin, sayang nggak sama papa mama? Sayang sekali loh, Sob. Mama selalu menjaga dan merawat Dolphin. Kalau Dolphin lapar, mama sudah siapin makanan. Papa selalu mengajak Dolphin mainan. Dolphin senang dan sayang sekali. Iya, betul juga papa mama selalu mendoakan kita. Ingat itu. Nah, adik-adik sayang papa mama juga nggak? Nah, coba yang ada mamanya atau papanya atau siapa aja yang sudah merawat menjaga kita, dipeluk papa mamanya, dipeluk Mbak Cusnya, dipeluk oma opa, semuanya kita sayang ya. Yuk kita memuji Tuhan di doa ibuku. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerang. Di sore hari nan cerah, ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Lagi dosa di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Katakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah walau di rumah kami masing-masing. Berkati kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong supaya firman-Mu boleh jadi pelita di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini Lause mau bercerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau menceritakan nih, ada seorang anak yang mau ujian kenaikan kelas. Nah, siapa adik-adik yang di sini juga ujian kenaikan kelas? Ada? Itu ada? Nah, adik-adik, ada seorang anak yang mau ujian nih, ujian kenaikan kelas. Dia sudah belajar. Siapa di sini yang kalau mau ujian juga belajar? Nah, Lause dulu kalau mau ujian juga selalu belajar. Nah, ini anak ini nih adik-adik, pada waktu dia sudah duduk di bangku sekolah, pas sudah ada soal mau ujian, dia kepikir, kok soalnya susah ya? Nyontek gak ya? Nyontek gak adik-adik? Nah adik-adik, dia terus berpikir, aku mau nyontek gak ya? Mau nyontek gak ya? Terus dia hampir keluarin buku dari bangku bawahnya. Nah, tapi adik-adik, dia berpikir, katanya ada pujian yang mengatakan Allah itu tahu segala sesuatu. Terus dia merasa bersalah. Masa aku mau ujian nyontek sih? Nanti Tuhan Yesus gak seneng lagi. Nah, akhirnya adik-adik, kira-kira tebak, dia nyontek apa enggak? Nah, adik-adik, siapa yang di sini kalau mau ujian pernah nyontek? Ayo. Jadi, nyontek itu boleh nggak? Nggak boleh adik-adik. Nyontek itu dilarang. Nyontek itu bikin Tuhan sedih, bikin Tuhan nggak senang. Nah, adik-adik, kalau kita nyontek itu kita nggak jadi saksi Kristus. Kita bikin malu Tuhan. Ih, masa anak Kristen nyontek? Itu namanya bukan saksi Kristus. Nah, adik-adik, padahal Tuhan itu pengen kita jadi saksi-saksi Kristus. Saya cerita ya, di Alkitab ada seorang saksi Kristus namanya Stephen. Siapa namanya? 1, 2, 3. Stephen. Nah, kalau nama bahasa Indonesianya Stefanus. Adik-adik, Stefanus itu adalah anak Tuhan, seorang bapak-bapak yang sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat banyak sekali. Nah, pada waktu dia sudah melakukan mujizat-mujizat, orang pada heran. Wah, ini orang yang percaya kepada Kristus. Nah, suatu kali adik-adik, ada nih orang yang mulai rada gak seneng. Namanya kalau saksi Kristus tuh kadang ada yang gak seneng. Itu bapak-bapak yang pinter kitab suci mencoba untuk debat sama Stefanus. Debat itu apa sih? Debat itu dua orang yang saling menyampaikan pertanyaan yang susah-susah. Susahnya kadang melebihi ujian. Terus saling jawab, tanya lagi, jawab, tanya lagi. Nah, adik-adik, ini ya orang-orang yang gak seneng itu adik-adik, nanya-nanya yang susah. Tapi Stephen tadi, Bapak Stephen tadi bisa jawab. Wah, Bapak Stephen itu pinter, ciamik. Dia sangat diberikan hikmat sama Tuhan. Nah, karena tuh bapak-bapak yang tadi, yang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu yang gak seneng sama Stephen, makin gak seneng adik-adik. Nah, mereka coba ngumpulin orang, cari ide. Gimana ya caranya ya, supaya kita bisa menuduh si Stefanus itu, si Stephen itu. Nah, mereka mulai menghasut beberapa orang. Pokoknya kita harus menyeret si Stefanus itu ke pengadilan agama. Jadi akhirnya mereka berhasil menghasut orang dan membawa Pak Stefanus itu ke depan mahkamah agama, di depan imam besar. Nah,
Lause mau tampilkan gambarnya nih ya. Lihat di situ adik-adik. Pak Stefanus kayak mau diadili. Aduh, kasihan banget dia. Lalu Pak Imam Kepala Besar tanya, katanya engkau menyampaikan hal yang tidak benar. Apakah itu benar? Lalu adik-adik, Pak Stefanus ini menjawab. Dia justru mengatakan isi kitab suci adik-adik, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang mati dan bangkit yang menebus orang semua, dan setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Kira-kira gimana ya reaksinya bapak-bapak yang ada di Mahkamah Agama? Kira-kira senang nggak adik-adik? Nggak senang. Bapak di Mahkamah Agama itu nggak senang, imam besar juga nggak senang. Wah, adik-adik, akhirnya mereka justru sangat marah. Mereka kok diajarin sama si Stefanus, emang dia siapa? Adik-adik, malah si bapak-bapak yang ada di Mahkamah Agama itu nggak senang adik-adik. Mereka nggak senang sama Stefanus. Akhirnya adik-adik, pada saat mereka mau cari cara gimana menghukum Pak Stefanus tiba-tiba melihat ke langit dan dia melihat adik-adik Tuhan Yesus di sana. Wah, setelah melihat Tuhan Yesus adik-adik, Pak Stefanus berkata, aku telah melihat Anak Manusia. Wah adik-adik, lalu banyak orang yang ada di pengadilan itu berteriak, ayo kita hukum dia, kita seret dia. Wah adik-adik, mereka semua pengen menghukum Pak Stefanus ini. Nah akhirnya si Stefanus ini dibawa keluar kota. Dia mau dihukum. Nah adik-adik, hukuman apa yang dia terima? Sangat jahat. Dia dilempari batu adik-adik. Dilempari batu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai banyak sekali. Akhirnya sebelum meninggal Pak Stefanus bilang, Tuhan terimalah rohku, Tuhan ampunilah mereka. Lalu Pak Stefanus meninggal. Nah adik-adik, saat itu Stefanus adalah saksi Kristus yang berani membela Tuhan sampai mati. Adik-adik, sekali lagi ya, Pak Stefanus adalah saksi Kristus yang berani membela Tuhan sampai mati. Saksi Kristus yang berani membela Tuhan sampai mati itu disebut martir. Ya, ikutin langsung. Saksi Kristus yang berani mati disebut apa? Martir. Nah, sekarang semua ikuti Lause ya. Yuk berdiri yuk. Ya, yang di rumah jangan hanya duduk. Yuk berdiri yuk. Duduk aja. Nah, mana tangannya, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Stefanus disebut martir. Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Lagi ya. Ada yang belum gerak tadi ya. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Stefanus disebut martir. Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Nah adik-adik, itu tadi yang disebut martir. Martir itu adalah saksi Kristus sampai mati. Nah, semua kita nih adik-adik yang di rumah semuanya adalah saksi Kristus. Gimana Lause caranya jadi saksi Kristus? Lause mau mengajarkan 2 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama, berbuat yang benar. Nah, contohnya tadi ya, ada seorang anak yang mau ujian, terus dia pengen nyopet, tapi waktu dia lihat kanan, temen dia yang ada di kanan nyopet. Terus dia lihat lagi, yang ada di pojok situ malah ngasih contekan. Terus dia lihat lagi, nah itu juga nyopet, itu juga nyopet, banyak yang nyopet. Terus kita gimana? Nyopet juga nggak? Nggak boleh adik-adik. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus berbuat yang benar. Kalau
harus jujur mengerjakan ujian, adik-adik. Nah, saat kita jujur mengerjakan ujian, adik-adik, Tuhan senyum melihat kita. Tuhan senang kalau kita jadi anak yang jadi saksi Kristus. Contoh lain apalagi? Hal yang kedua, menjadi saksi Kristus adalah kita mengatakan yang benar. Contohnya apa? Nah, misalnya nih, ada seorang anak yang mencuri. Kenapa ya dia mencuri ya? Nah, adik-adik, mencuri itu salah apa benar? Salah. Terus ternyata ada temennya yang melihat, anak itu kok mencuri. Nah, adik-adik, lalu si anak yang lihat tadi ngajak tuh si anak yang mencuri, lalu ngobrol. Terus kemudian harus mengatakan yang benar. Adik-adik, anak yang melihat tadi berbuat dan mengatakan yang benar. Kamu jangan mencuri ya. Mencuri itu salah. Mencuri itu gak sesuai sama firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah yang namanya menjadi saksi Kristus. Lah, kadang kalau kita menjadi saksi Kristus, kita melakukan yang benar dan mengatakan yang benar, kadang ada orang yang gak suka, teman-teman kita. Kamu sok suci, gak nyontek. Kamu sok bener, negur-negur segala. Nah, kadang ada orang yang gak suka, tapi itulah namanya saksi. Kita harus tetap melakukan yang benar seperti Pak Stefanus tadi. Walaupun dia dihujat sama orang, walaupun dia dihukum sama orang, dia tetap setia kepada Kristus sampai mati. Nah, adik-adik, kita semua harus setia. Mau setantang setiap kita. Siapa yang di sini mau setia kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Puji Tuhan, ada yang angkat tangan. Tuhan senang kalau lihat kita mau menjadi saksi Kristus. Oke, adik-adik, langsung ajak setiap kita menyanyi ya. Semuanya langsung bergerak ya. Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, adik-adik, semua mau jadi saksi Kristus ya. Saya adalah saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus yang membuat Tuhan Yesus senang. Semua ikuti Lose, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Stefanus yang disebut martir Kristus. Tuhan, kami mau menjadi saksi Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kembali lagi kita akan mengerjakan aktivitas di minggu ini, yaitu cerita tentang Stefanus. Nah, pertama-tama tentu saja kita mau mewarnai terlebih dahulu ya.
gambar ini. Ada dua gambar, yang ini dan ini. Nah, kita warnai yang bagian ini dulu ya. Sekreasi adik-adik, hiaslah yang bagus. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, sudah diwarnai. Nanti kita akan masuk ke step selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan potong bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan potong bagian ini. Ikutin sesuai alurnya ya. Kita potong dulu. Oke, setelah dipotong, kita akan lipat terlebih dahulu bagian ini ya. Jadi ada garis putus-putus, kita ikut lipat sesuai dengan garis putus-putus. Oke. Seperti ya. Pelan-pelan sesuaikan dengan garis putus-putusnya. Nah, jadi kita akan lihat ini nanti kakinya Stefanus ikut ya di dalam potongan ini. Oke, selanjutnya kita akan potong. Pertama potong ada garis ya, ada garis seperti ini dipotong, lalu bentuk kakinya Stefanus juga ikutin potongannya. Jadi kita pisahkan, tapi jangan sampai atas ya, cuma sampai di garis putus-putus. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan step selanjutnya. Nah, adik-adik, setelah itu di bagian bawah dilem ya, seperti ini. Hanya bagian bawahnya supaya dia tetap bisa berdiri nantinya ya. Nah, jadi hanya bagian bawah ini yang ada kata pastenya silakan dilem, lalu ditempelkan seperti ini sesuai ada bentuknya ya di sini ya, warna silver. Adik-adik bisa tempelkan itu, lalu yang di bagian ini juga diberikan lem. Nah,
tapi kakinya Stefanus jangan ya. Jadi hanya nanti, jadi kalau sudah direm nanti baru ditimpa ya. Jadi dia akan bentuk seperti ini, akan berdiri ya. Jadi ingat yang ininya saja yang direm ya, lalu jangan ditempel di sini, tapi biarkan dia terikat di sini. Nanti setelah itu dilipat, nah begitu dibuka dia akan bisa berdiri ya. Itu tinggal diperkuat supaya dia bisa berdiri teguh. Nah, jadi deh buku kita ya, cerita Stefanus. Nah, boleh ditambah di depan ini dihias, ditempelkan potongan ayat ini ya di depan. Oke, inilah aktivitas kita untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ini aktivitas kita hari ini. Ya, dia bisa berdiri di tengah buku, ditempel di bagian bawahnya saja yang ditempel ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.